pondok pesantren yang diserang. Ada kedatangan sejumlah anggota TNI ke pondok pesantren Habib Bahar. Sebagaimana video beredar, maka ada permasalahan serius di tubuh TNI, yaitu pertama, telah ada upaya penyalahgunaan kekuatan aparat negara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara, alat pertahanan dan keamanan negara menjadi alat politik oknum TNI. Dengan dalih apapun, anggota TNI tak memiliki wewenang mendatangi rakyat sipil dengan sejumlah anggota dan seragam lengkap, apalagi membawa sejumlah pesan dan ancaman untuk membungkam hak konstitusional rakyat dalam menyampaikan pendapat. Kalaupun ada masalah secara hukum, proses penegakan hukum dilakukan oleh institusi kepolisian. Sesuai konstitusi, aparat kepolisianlah yang memiliki fungsi penegakan hukum, bukan institusi TNI. Dan dalam hal ini telah dikirim SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Polda Jabar terhadap kasus yang menjadikan Habib Bahar bin Smith sebagai terlapor. Polisi sudah menangani perkara. Lalu, kenapa TNI ikut campur? Jadi nggak ada TNI mendatangi rakyat itu. Makanya sekarang kan zaman ini sudah bolak-balik, saudaraku. Nggak hafal Pancasila jadi duta Pancasila. Jadi orang yang masuk penjara gara-gara pelecehan seks itu malah keluarnya disambut. Pokoknya sekarang ini bolak-balik. Penjilat, jongos, munafik itu disanjung-sanjung, dikenyangi perutnya, dijejali duit mulutnya. Sementara yang jujur, yang amanah, yang tidak punya pamrih, yang betul-betul sayang NKRI malah dibuang-buang, difitnah-fitnah, dibully-bully. Tentara itu lahir dari rakyat, tentara itu mengayomi rakyat. Nah sekarang ada tentara nantang-nantang Habib Bahar, ngamuk-ngamuk sama rakyat gitu kan. Habib Bahar itu kan juga rakyat. Kalau memang salah secara hukum, ya dalam tanda petik, itu urusan polisi, bukan urusan tentara. Tentara itu menjaga kedaulatan bangsa, ya, dari penjajahan asing dan asing kan gitu. Bukan datang ke rumah rakyat geruduk, intimidasi dan seterusnya begitu, itu bukan tugas tentara. Nah tapi inilah kondisi yang sekarang ini, ya seperti ini, saudaraku. Jadi mereka orang-orang kafir itu memang senantiasa berusaha merancang tipu muslihat, ya. Mereka akan terus menangkapmu, mengusirmu, membunuhmu, ya. Menangkapmu, memenjarakanmu, membunuhmu, atau bahkan mengusirmu. Mereka tuh tiap hari merancang tipu muslihat, tapi Allah sebaik-baik pembatal, pembalas tipu muslihat. Kita nggak bisa. Bagi saya itu makar Allah semua itu. Omongannya buzzer, omongannya jongos, omongannya cebong, itu semua makar Allah. Skenario Allah untuk mempermalukan dia, untuk menjatuhkan martabat dia, dan membuka jati diri siapa dia sebenarnya. Termasuk TNI yang kemarin datang ke rumahnya Habib Bahar itu. Itu makar Allah bagi saya itu. Luar Allah, subhanallah, maha besar Allah. Dengan begini kita jadi tahu, oh ternyata TNI kita sudah seperti ini, tak. Jadi kita tahu makar Allah itu dahsyat. Nah, silahkan. Ini belum, ini baru makar marwah, baru harga diri, baru kehormatan yang dihempaskan sama Allah ke titik nilai terendah. Belum kesehatannya, belum rumah tangganya, ya kan, belum rezekinya, belum macam-macamnya. Tunggu aja. Laut Natuna diancam Cina, Papua diancam teroris OPM yang disok terapi pondok pesantren. Tulis Aladin dalam unggahan akun Twitternya. Berikut beberapa komentar dari warganet. Laut Natuna ada angkatan laut dan Polairut. Papua ada angkatan darat dan instansi lain. Ulama atau habaib menjalankan perintah Allah dan menyebarkan ajaran baik. Yang suka cuci maki dan berkata kasar kalau nggak salah bajingan, ujar My Name is Fat. Ya tuh, yuk teman-teman seperjuangan, bantu tembuskan channelku satu ini, insya Allah, ujar Rian Aja. Mereka menekan rakyat seolah-olah mereka digaji presiden. Padahal kendaraan seragam, rumah dinas, gaji mereka dari pajak rakyat yang dikumpulkan pemerintah.
Begitulah oknum-oknum yang ingin karirnya cepat naik, ujar R. Yang dimusuhi TNI dan Polri adalah perusahaan negara, termasuk si megaloman, ujar Banyu Biru. Bahar ulama atau kiai, situ sehat, masa ada ulama ngajinya soal bibir dan kelamin wanita, jijik, ujar Indan Muha. Semua ada porsinya masing-masing. Yang menjaga Natuna, memberantas OPM ada TNI dan Polri. Banyak, jadi bagi-bagi tugas, ujar Novan Kozik. Seragam yang patut diwaspadai, sekarang bukan seragam penolong tapi seragam penodok, ujar Ducati. Ngaku tentara, tapi kok enggak berguna untuk keamanan pertahanan negara dan perbatasan dari teroris, penjajah, pencuri, maling, dan rampok yang merongkong dan merusak kedaulatan dan kehormatan NKRI dan juga perbatasan negara. Malu dong sama seragam dan pestol-pestolan, ujar Raja Medan. Miris lihat negeriku jadi begini sekarang. Ya Allah, tolong selamatkan NKRI dari cengkraman rezim zolim ini, amin ya rabbal alamin, ujar rakyat yang resah. Apa ini penjajahan gaya baru? Strategi proxy war? Semua tatanan, apapun, siapapun sudah dikuasai, sudah dikendalikan, ujar Kempu Tigas. Sama ada satpam dekat rumah tuh, ditantangi rampok, rampoknya malah dikasih barang dan dijamu. Terus radio-radio HT dijualin, terus anak-anak kecil lewat yang lagi tiang gembira malah ditantangin berkelahi, ujar boneka pelongo. Cara aneh untuk kejar pangkat, mendatangi pondok pesantren dengan gagah membela senior, tapi tak berani membela prajurit yang gugur di Papua. Jenderal loh, sebegitunya, tanya Johan Singa. Pondok pesantren apa suasana MMA, ujar Lukmanul Hakim. Panglima tertingginya kemana ya? Apa belum terima laporan? Atau baca laporannya ada yang mengganggu ya? Timpal Syukril Aufa. Kata anakku, polisinya habis makan cabai, kok mukanya merah? Ujar Dana. Anak buah di lapangan banyak modar yang dikejar Habib Bahar. Waras keduh madongok, ujar Rajeng Ibu. Lumayan, banyak lowongan di 2022. Jabatan Gubernur Wagub, Bupati Wabub, Wali Kota Wawali, siapa tahu ya gak? Cuy, ujar John Klawat. Back again, ingat zaman dulu ya, tanya Velontar. Makin aneh negara ini semenjak rezim ini, tanya Lemverlu. Sabar, tunggu sebentar lagi, masuk lagi kok, jangan pada khawatir, gak sampai hitungan bulan, ujar Agus Beck. Ingat Kompeni Belanda, Gubernur Jenderal, ujar UN. Bagusnya dijadikan tenaga kontrak aja mereka ini, ujar Brotewi. Negara terancam dicaplo asing yang diteror pesantren, ujar Said Marwan. Ingat Gubernur Jenderal, istilah zaman penjajahan, ujar Edi Hashim. Tunggu Menteri Pertahanan Republik Indonesia masih belum menunjukkan taringnya. Kita juga pengen tahu taringnya sebesar apa dan setajam apa, ujar Jumadikun. Ketawain aja Dewi Fungsi, ujar Darwanto Gatuso. Virus Dudungu begitu dahsyat, ujar Putra Jadika.